Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kami Jasriman Caniago, penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Padang Panjang Barat. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan informasi terbaru tentang pelaksanaan Haji 2022. Sebagaimana yang telah kami informasikan sebelumnya, alhamdulillah pada tahun ini pemerintah Arab Saudi kembali membuka kesempatan bagi jemaah haji dari seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji. Dan Indonesia sudah ditetapkan kuotanya 100.051 orang. Dan Sumatera Barat juga sudah ditetapkan, termasuk juga kuota kabupaten kota di Indonesia dan di Sumatera Barat, termasuk kota Padang Panjang, kota Serambi Mekah. Jadi nama-namanya sudah ada, dan untuk langkah selanjutnya tentu jemaah mungkin akan bertanya-tanya informasi terkait ini, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap para jemaah. Kemudian juga mungkin ada Bapak Ibu sekalian, jemaah yang seharusnya sudah berangkat tapi tidak jadi berangkat tahun ini karena pembatasan kuota. Nanti bisa kita dengarkan penjelasannya dari Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Ibu Endang Sriani SAG. Jadi kita akan tanya-tanya beliau tentang informasi ini. Ayo, beliau sudah hadir bersama kami. Ya, kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, audiensnya Bapak Jasriman Caniago yang aktif selalu mengikuti channel beliau. Saya haturkan terima kasih. Saat ini kami bersama beliau akan menyampaikan informasi terkini tentang haji kita di Kota Padang Panjang. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Jasriman, bahwa kota kita dari mulai Indonesia, saya sangat apresiasi kepada beliau karena menyampaikan informasi terkini tentang haji selalu dari mulai kota Indonesia diumumkan, kemudian juga kota Indonesia dan Sumatera Barat, dan terakhir kemarin kita juga sudah menerima pada tanggal 8 Mei 2022, masih dalam suasana lebaran, kita belum masuk kantor, itu ditetapkan kota per kabupaten kota se-Indonesia. Sehingga kita di Padang Panjang saat itu mendapatkan kuota sebanyak 34 orang, kemudian ditambah dengan 9 orang cadangan dari hasil verifikasi yang dilaksanakan selama lebih kurang 1 minggu. Bapak dan Ibu hadirin semua, dari ke-34 calon jemaah haji itu, saat ini mereka telah melaksanakan konfirmasi pelunasan. Karena di Padang Panjang tidak ada yang mengambil pembatalan pelunasan, makanya di Padang Panjang hanya konfirmasi pelunasan saja. Sementara di daerah lain ada, di samping konfirmasi pelunasan, juga konfirmasi pembayaran pelunasan BPIH. Untuk Kota Padang Panjang, mungkin karena memang sedikit, tidak apa-apa kita sebutkan namanya satu persatu. Yang termasuk Kota Padang Panjang adalah yang pertama itu Bapak Atris John, kemudian yang kedua Rita Mardiana, Bustanudin, Gustimar, Heli, Zainal, Yenti Murni, Tanwirul Manar, Ermasni, Teti Ramayati, Darlis Boy, Evayanti, Eriko Hardi Putra, Amrizal, Nur Hasni, Yesna, Re Ikral, Muspita, Ibrahim Miswar, Rehan Aufa Fahri, Tismaria, Masrul Rosnida, Jasril, Evi Suharni, Sesri Najwita, Musben Zakir, Emita Mukhtar, Yulidar M, Amril, Nurmaneti, dan
Zaiful. Kemudian ada cadangan kita yaitu Ibu Zuriati, Khairul Anwar, Mas Nidar, Mainar, Faisal, Eliarti, dan Azizah. Demikian Bapak dan Ibu nama-nama jemaah haji kita yang berhak lunas pada tahun ini, dan insya Allah juga berhak berangkat kecuali yang 9 orang cadangan. Kita masih menunggu keputusan dari pusat apakah mereka bisa masuk. Dari 9 cadangan itu berapa orang yang bisa masuk. Kita berharap bisa masuk semuanya, karena biasanya proses pelunasan ini baru pelunasan tahap pertama yang diberi waktu sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 untuk konfirmasi pelunasan ini. Jika pada saat itu ada di antara jemaah haji kita se-Sumatera Barat yang tidak melunasi atau tidak mengkonfirmasi pelunasan, maka naiklah cadangan-cadangan kita yang sudah dicadangkan se-Sumatera Barat termasuk Padang Panjang. Kita bukannya berdoa buruk ya Pak Jasriman supaya orang lain tidak melunasi kemudian cadangan kita naik, tidak demikian. Tetapi itulah dipersiapkan cadangan itu karena memang biasanya kalau ada pelunasan ini diberikan waktu pelunasan ada 1-2 jemaah yang katakanlah memang berhalangan. Itulah kenapa naik cadangan. Sampai tanggal 20 Mei 2022. Dan mulainya tanggal 9 kemarin. Itu tertuang di dalam KMA 146. Bapak Jasriman dan Bapak Ibu semua, untuk persiapan keberangkatan jamaah haji ini memang cukup mepet waktunya, sehingga kita mulai dari kemarin kita masuk kantor, bahkan sebelum kita masuk kantor pun masih dalam suasana lebaran, kita intens menjalin koordinasi dan komunikasi baik itu dengan Kanwil Provinsi Sumatera Barat maupun ke pusat sekaitan dengan persiapan keberangkatan ini. Dan juga untuk kita di Kota Padang Panjang dengan lintas sektoral kita langsung gerak cepat begitu. Karena ini sekaitan dengan jamaah haji kita yang memang masih ada yang belum vaksin, yang memang masih ada yang belum meningitis, maka kita langsung gerak cepat koordinasi dengan Dinkes kita untuk mempersiapkan hal ini. Sehingga pada tanggal 9 Mei 2022 itu Dinas Kesehatan Kota kita, Padang Panjang, langsung mengundang jamaah untuk melaksanakan cek kesehatan tahap kedua yang berlangsung selama 3 hari. Dan alhamdulillah kemarin sudah berakhir. Alhamdulillah juga semua jamaah haji kita sudah melaksanakan cek kesehatan tahap kedua. Kemudian hari ini sedang berlangsung cek kebugaran untuk jamaah haji kita. Alhamdulillah tadi kami juga sudah koordinasi, semua jamaah haji kita sudah melaksanakan tes kebugaran tersebut, sehingga satu persatu step by step persiapan jamaah haji itu kita laksanakan secara gerak cepat. Kemudian selanjutnya kita juga menjalin koordinasi dengan pemerintah kota sekaitan dengan bimbingan manasik haji yang akan kita laksanakan, karena memang untuk kita di Kementerian Agama sudah keluar regulasinya tentang juknis pelaksanaan bimbingan manasik haji tersebut, dan untuk anggarannya juga sudah ada bayangan walaupun sebenarnya belum ada anggarannya, belum turun, tetapi sudah ada informasi secara lisan terkait dengan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan manasik ini. Kalau biasanya kita di dalam perjalanan ibadah haji normal itu kita mendapatkan jatah bimbingan manasik itu 2 untuk kota, kabupaten kota, dan 8 untuk tingkat kecamatan. Namun dalam regulasi terbaru ini kita hanya diberi jatah 2 kecamatan, kemudian 4 kabupaten kota. Jadi ada 6 jatah bimbingan manasik untuk jamaah haji kita. Namun istimewa pada tahun ini alhamdulillah ada dukungan anggaran dari pemerintah kota kita untuk 12 jam pertemuan pembinaan kepada jamaah haji ini. Ini enggak biasa Pak Jasriman. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini pemerintah kota kita menyediakan kalau 12 jam itu kita bisa menjadikannya 2 hari pertemuan, sehingga jamaah haji kita masih bisa terbantu untuk melaksanakan bimbingan manasik. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena jamaah haji kita ini sudah 2 tahun tidak melaksanakan bimbingan ya, karena memang batal 2 tahun berangkat, dan KBIH pun tentu tidak bisa juga melaksanakan bimbingan
karena memang situasi dan kondisi pada saat itu. Kemudian untuk saat ini KBIH bukannya tidak mau ikut, tetapi memang tentu kita paham dengan kendala kalau melakukan bimbingan tentu ada konsekuensi, sehingga KBIH tidak ingin lagi lah memberatkan beban jamaah. Jika sekiranya KBIH melaksanakan bimbingan tentu ada konsekuensinya secara finansial. Makanya untuk tahun ini KBIH memang menyerahkan kepada kita, Kementerian Agama, alhamdulillah sudah didukung oleh Pemko. Sehingga kami rasa itu cukup untuk melakukan pembinaan 8 kali pertemuan kepada jamaah haji kita menjelang berangkat. Nah itu kita kan sebenarnya menunggu dana PKOH Pak Jasriman. Dana PKOH itu adalah dana untuk pengelolaan operasional keberangkatan jemaah haji. Nah karena saat ini belum keluar, kita sudah menjadwalkan kemungkinannya jika nanti dalam minggu besok anggaran itu cair, kita akan mengadakan pada tanggal 23 sampai 31. Itu secara maraton, baik itu anggaran kita maupun anggaran pemerintah daerah. 23 Mei sampai 31 menjelang keberangkatan. Karena memang tidak ada hari lagi kalau kita kata laksanakan pada minggu besoknya, itu minggu depan itu pada tanggal 17 sampai 20, kita takutnya anggaran kita belum cair. Makanya kita setting aja dulu tanggal 23 sampai tanggal 31. Kita lihat situasi Pak. Kalau sekiranya nanti anggarannya cepat turun, ya mungkin kalau bisa kita majukan. Namun sebelum bimbingan haji itu ada kegiatan yang sebenarnya urgen juga harus kita laksanakan sekaitan dengan persiapan keberangkatan ini adalah rapat koordinasi kita dengan lintas sektoral yang biasanya terkait keberangkatan dan pemulangan haji, baik itu dari Pemko, baik itu dari Forkopimda yang terkait seperti perhubungan dan perhubungan dan keamanan, itu juga Pak Jasriman, Kapolres. Nah seperti itu kita juga akan mengundang mereka, juga KUA tentunya juga akan mengundang mereka untuk rapat koordinasi dulu membincangkan persiapan keberangkatan. Karena untuk tahun ini sepertinya kita biasanya kan kita dibiayai oleh pemerintah daerah untuk keberangkatan jamaah haji kita menuju bandara embarkasi. Tentu tahun ini juga ada, tapi bagaimana teknisnya itu akan kita bincangkan. Keberangkatan sendiri tanggal berapa? Kita karena belum ada Qur'ah, belum ada pembagian kloter, belum ada pembagian kapan kita berangkat. Cuman dalam RPH kita, rencana perjalanan haji itu kan sudah keluar RPH. Yang pertama, kloter pertama itu tanggal 3 sudah harus masuk ke embarkasi, sehingga tanggal 4 sudah berangkat ke Arab Saudi. Kalau kita kloter pertama, nah itulah waktu kita. Namun kita belum, dan kita rencananya hari Jumat besok Pak Jasriman itu kasih haji se-Sumatera Barat diundang. Apakah nanti akan ada bayangan gambaran kloter masing-masing kabupaten kota, kita tunggu. Karena kita dapat beritanya kemarin itu untuk Sumatera Barat kita terdiri dari 6 kloter. Ditambah dengan 2 dari Bengkulu sehingga 8. Sehingga kita alhamdulillah bisa memberangkatkan sendiri. Kalau di bawah 5 itu kita harus bergabung sama daerah provinsi lain begitu. Namun alhamdulillah kita ada 6 kloter ditambah dengan Bengkulu 2, kita ada 8 kloter. Jadi memenuhi persyaratan untuk melakukan penerbangan sendiri. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekaitan dengan apa yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan untuk persiapan keberangkatan jamaah haji kita. Nah, ada hal yang paling penting dari kami kesempatan kali ini, kami khusus mengundang Bapak Jasriman untuk bisa hadir bersama kami menyampaikan informasi ini sekaitan dengan jamaah haji kita yang belum berkesempatan berangkat dan belum berkesempatan untuk masuk ke dalam daftar berhak berangkat untuk tahun ini. Bapak dan Ibu, kenapa hanya 34 kita mendapatkan porsi? Karena memang kita untuk kota Padang Panjang pada saat pembatalan kemarin kita hanya mempunyai kota 76 orang. Ditambah dengan cadangan 19, jadi waktu itu kita berjumlah 95 orang yang berhak melunasi pada tahun 2020. Nah kenapa kita cuma dapat 34? Karena memang itu persentasinya. Kita se-Indonesia persentasi kita adalah 48% kita mendapatkan kuota Indonesia. Dan itu tentu akan runut sampai ke bawah. Jadi kalau dilihat 48% atau katakanlah 50% dari jamaah kita kota Padang Panjang, memang segitulah kita berhak untuk mendapatkan kuota pada tahun ini. Jadi ada sebagian lagi yang memang jamaah haji kita belum dapat berangkat. Dan itu kita sudah umumkan Pak Jasriman di grup jamaah haji kita pada tahun 2020. Kita umumkan bahwa inilah
nama-nama yang berhak berangkat dan yang belum berhak berangkat. Nah, yang belum berhak berangkat ini kenapa? Ada satu faktornya karena memang faktor umur. Jadi untuk tahun ini, khusus pada tahun ini, pihak Arab Saudi memang mensyaratkan jemaah yang berhak berangkat itu di bawah umur 65 tahun. Sehingga yang umur 65 tahun ke atas itu tidak bisa, otomatis tidak bisa berangkat. Otomatis tidak bisa berhak melunasi pada tahun ini. Kemudian yang kedua, itu pakai urut porsi Pak Jasriman. Jadi mereka yang 34 terpanggil ini adalah mereka yang porsinya di atas. Jadi berdasarkan urut porsi, itulah mereka akhirnya masuk kepada jamaah yang berhak berangkat. Sehingga yang mereka tidak berhak berangkat itu memang mereka yang porsinya di bawah mereka yang saat ini terpanggil. Sehingga rasanya memang cukup adil Pak Jasriman, karena tidak dalam kondisi seperti sekarang pun pengambilan porsi itu memang berdasarkan nomor urut porsi gitu. Jadi memang tidak ada pihak yang insya Allah dirugikan. Nah, mungkin itu Pak Jasriman sekaitan dengan kenapa 34 ini saja yang bisa terpanggil dan yang lainnya belum. Harapan kami kepada jamaah yang belum terpanggil pada saat ini, tentu tak henti-hentinya kami sampaikan, walaupun mungkin Bapak dan Ibu jamaah kita udah sering mendengar ini dan seolah-olah memang ini klise nih Bu Endang kan gitu. Tapi memang tidak ada lain dan yang bisa kami sampaikan bahwa memang bersabar. Insya Allah tahun depan Bapak dan Ibu yang namanya saat ini belum keluar itu menjadi prioritas untuk diprioritaskan untuk diberangkatkan pada tahun 2023. Insya Allah kalau berdasarkan nomor urut porsi mereka kan sudah berhak langsung otomatis Pak Jasriman. Nah yang jadi pertanyaan bagaimana dengan umur 65? Banyak juga ini yang bertanya apakah umur 65 ini nanti permanen menjadi persyaratan untuk masuk ke Arab Saudi? Belum menjadi hal yang dibincangkan untuk tahun depan. Yang jelas 65 itu patokan untuk yang sekarang Pak Jasriman. Untuk yang ke depan tidak ada itu pembicaraan tentang ke arah itu. Jadi tentu pihak Arab Saudi juga akan melihat bagaimana perkembangan COVID pada saat ini. Sekiranya nanti perjalanan ini sudah aman dan COVID pada tahun 2023 sudah bisa terkendali, kami yakin dan percaya umur ini sudah tidak akan menjadi batasan lagi bagi pihak Arab Saudi. Kita berharap demikian. Kenapa Pak Jasriman? Karena memang waiting list kita yang berumur di atas 65 tahun itu justru lebih banyak dibanding yang di bawah 65 tahun. Sehingga memang kita berharap kebijakan Arab Saudi nanti pada tahun depan tidak diberlakukan untuk jamaah kita. Mungkin itu Pak Jasriman. Terima kasih Bu Kasih penyelenggara Haji dan Umroh, Bu Endang Sriani yang sudah menjelaskan informasi terbaru terkait dengan Haji 2022. Jadi sudah cukup jelas, runut apa yang beliau sampaikan. Tentu harapan kita jemaah haji yang daftar namanya sudah keluar bisa melakukan pelunasan. Jadi jangan tunggu tanggal 20, segera secepat mungkin supaya prosesnya bisa lebih cepat lagi. Nah, ini tentu harapan. Kemudian bagi jemaah yang memang masih tertunda keberangkatan, bersabar. Itu adalah obat yang paling baik ya, sikap yang paling baik yang harus kita tunjukkan. Karena tentu semua ini terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu disalahkan dan disesali. Mudah-mudahan saja tadi seperti yang katakan oleh Bu Kasih Haji, mudah-mudahan tahun depan tidak lagi ada pembatasan umur. Ya, karena pembatasan umur Arab Saudi yang menetapkan, bukan kita. Ya. Berdoa saja mudah-mudahan kuotanya 100% lagi, bahkan bisa bertambah daripada yang biasa. Ya, ini harapan kita Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita sudah punya niat, sudah punya ikhtiar. Allah lah yang mengatur segalanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah tidak ada yang mustahil Bapak Ibu sekalian. Sekian saja kami Jasriman, penyuluh agama Islam Kecamatan Padang Panjang Barat menyampaikan informasi ini bersama Bu Kasih penyelenggara haji dan umrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.